sejak lahirnya Undang-Undang 22 2001 ini semua rusak semua. Migas ini rusak. Atau menuju kerusakan. Yang kita akan mencapai yang namanya point of no return. Kalau sudah rusak benar bang, nggak bisa kita perbaiki lagi gitu. Tapi basisnya apa memperbaiki ini? Tentu mulai memeriksa. Periksa semua tuh. Hulu periksa semua. Dari awal, dari A sampai Z-nya periksa semua. Kenapa produksi turun, benar nggak produksi setiap sumur segitu? Benarkah sumur-sumur ini melaporkan dengan benar? Karena banyak juga sumur nggak melapor benar. Itu harus betul-betul mencerdaskan kita, ya, bukan membodohi, ya, bukan membluffing angka yang tinggi tiba-tiba susut, ya. Nah, pemegang hak economic right-nya dan Pertamina sebagai hak pengelolaan dan rakyat sebagai penerima manfaat itu harus dikembalikan. Jangan kita terjebak dengan privatisasi dan potong-potong institusi yang akhirnya tidak efisien dan akhirnya kepada korupsi. Korupsi itu kan tidak akan terjadi atau bisa dieliminir kalau benteng institusi itu kuat. Kuat ya. Banjir nggak akan masuk kalau bentengnya kuat, kan? Pengawasan internal. Pengawasan internal segala macam. Nah untuk itulah saya secara cepat buat studi. Ada 12 yang bisa kita ajukan. Pertama, transparansi kontrak migas. Jadi jangan lagi ada yang undercover gitu. Yang kedua, digitalisasi pengadaan secara total. Yang ketiga, itu harus mengetahui siapa sih beneficial ownership. Jangan jadi boneka, jangan menjadi yang atur-mengatur, tapi ini adalah semacam tindakan topengan gitu. Yang keempat, harus ada sistem whistleblower system yang independen. Jadi harus ada yang mengadu, harus ada yang menjadi. Pemirsa, belakangan ini ramai kembali dibincang-bincangkan soal kilang minyak. Menteri Purbaya dengan lantang menyampaikan soal kilang baru dan bahkan mengevaluasi Pertamina. Terselip omongan Menteri Purbaya, Pertamina malas-malasan katanya. Selang 1 hari kemudian tiba-tiba kita dikejutkan oleh meledaknya dan terbakarnya kilang minyak di Dumai. Sontak saja publik bertanya-tanya, ya kan? Walaupun tidak pas juga menghubung-hubungkan pernyataan soal desakan Menteri Purbaya terkait kilang-kilang baru yang direncanakan akan segera rampung dengan soal terbakarnya kilang Dumai. Tapi kita tidak ingin membahas itu, kita hanya ingin membahas lika-liku soal dunia perminyakan kita. Sengaja kita hadirkan hari ini ada pengamat kebijakan publik Dr. M.S. Kaban, ekonom Salamuddin Daeng, dan pakar hukum konstitusi Muhammad Joni. Kita ingin ke Bang Daeng dulu. Bang Daeng, Menteri Purbaya nampaknya mulai melirik kembali dunia perminyakan kita dengan gaya koboynya. Menteri Purbaya menuding Pertamina ini malas-malas katanya. Malas-malas kayak. Komentar Anda Bang Daeng. Itu ceritanya memang dari kilang kan. Dan rencana untuk bangun kilang itu lama sekali, Pak Joni. Sudah lama sekali. Ada berapa kilang kita sebenarnya? Ya, yang apa yang dibangun dari era Orde Baru itu sampai sekarang nggak ada nambah. Sampai 10 ya? Iya, nggak ada nambah kilang. Dan semua kilang ini sudah pernah terbakar. Cilacap, Balongan, Pelumpang. Bukan, itu bukan kilang. Bukan kilangnya itu ya? Depo ya? Depo, terus Balongan, terus Pelaju, terus Balikpapan bakar. Udah kebakar semua yang inti-inti ini. Jadi
janji untuk bikin kilang kan udah lama. Salah satunya Tuban itu, yang sudah bebasin tanah itu loh, yang orang kaya mendadak tuh di Tuban tuh. Soal pembebasan tanahnya kan. Pembebasan tanah, terus kaya mendadak, orang beli mobil segala macam. Tapi progres pembangunannya tidak ada, tidak terjadi. Itu yang membuat Menteri Purbaya agak berang. Ya, Pak, itu kan perannya Pak Bahlil di situ, yang bangun itu. Makanya mungkin Bahlil hari ini rada-rada bertentangan ya. Saya dengar statementnya menyangkut data-datanya Pak Purbaya, katanya salah. Ya disampaikan oleh, tidak disampaikan dengan benar oleh para dirjennya katanya. Tapi memang faktanya begitu. Kilang Tuban nggak ada kemajuan, nggak ada investor, nggak ada segala macamnya, perencanaan kurang bagus. Terus kedua, kilang-kilang kita ini kan mengalami apa istilahnya, over capacity. Per capacity itu maksudnya antara pasokan bahan baku yang masuk ke kilang dengan kapasitas kilang ini tidak sesuai. Tidak sesuai. Kilang kita ini kan Kebanyakan kilangnya atau under capacity istilahnya. Jadi kilang ini apa yang diproduksi di nasional minyak ini tidak cukup untuk memenuhi kilang-kilang itu. memenuhi kilang-kilang yang ada. Jadi karena apa? Karena orientasi kita kan kebutuhan minyak nasional kan kita dipasok impor. Jadi rupanya kita lebih senang impor daripada Produksi sendiri ya. produksi, mengolah BBM sendiri, sehingga kapasitas kilang ini tidak terisi penuh. Tidak, walaupun masih kurang, tapi tidak seperti terisi penuh. Jadi kapasitas kilang kita sekitar 1,1 lah juta barrel per day, tapi yang beroperasi di bawah situ. Kalau under capacity, kenapa Menteri Purbaya mendesak untuk membangun kilang baru? Katanya sejak sudah sekian puluh tahun kita tidak. Karena gini, karena selama ini rupanya produksi minyak kita kan decline, turun terus. Nah, kenapa turun itu kan tidak pernah dipecahkan. Produksi minyak kita dari 1,7 juta barrel dulu ya, sekarang tuh turun terus. Sekarang itu sisa berapa? Sisa 600.000 barrel. Terus menurunnya produksi minyak kita menurut Anda? Ini minyak, ini minyak mentah, minyak mentah. minyak yang diproduksi di lapangan-lapangan migas kita. Karena sekali lagi, karena malas produksi, baik kontraktor migas nasional maupun yang punya negara. Jadi ibaratnya gini, mungkin lebih senang murah impor kali. Ada juga yang mencurigai data-data produksi nasional kita itu tidak benar gitu. Masa sih menurun sebanyak itu? Negara mana yang penurunannya seperti kita? Di dunia ini kan tidak ada yang nurun sampai sekian tajam. Dan sekarang itu yang terjadi di beberapa sumur-sumur kita itu hanya mempertahankan atau hanya melawan, istilah mereka itu natural declining. Jadi hanya satu upaya untuk menjaga penurunan jangan terlalu tajam. Jadi bukan suatu usaha untuk menambah produksi, tapi bagaimana menahan supaya penurunannya jangan terlalu tajam. Jadi kalau ke kemandirian energi minyak itu masih jauh ya? Nggak bisa, jauh sekali. Kita itu impor itu hampir 1,3 triliun rupiah sehari, baik minyak mentah maupun produk minyak. Cukup besar minyak kita impor ini. Dan minyak mentah yang kita impor, kan kita kebutuhan itu sekitar 1,6 juta barrel per day, per hari ya, 1,6 juta. Tapi produksi nasional kita yang dari minyak mentah itu cuma 600.000 barrel per day. Selebihnya itu adalah impor. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Dibiarkan selama berpuluh-puluh tahun, pergantian menteri, pergantian pemerintahannya itu begitu-begitu aja gitu. Dan dalam 2 dekade terakhir nggak ada perubahan. Banyak publik menyebut tata kelola perminyakan di Indonesia ini buram, publik tidak habis mengerti gitu ya. Ya, negara-negara lain bisa ekspor seperti Malaysia bisa ekspor, Singapura bahkan yang tidak punya minyak bisa ekspor gitu. Jadi
Kita nggak bisa. Kita itu mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan minyak nasional kita. Jadi itu perkara-perkara. Nah, maka muncullah kemudian sekarang ini korupsinya itu lebih diarahkan kepada korupsi atas impor minyak. Kalau dulu kita kalau ngelihat korupsi, kita ngelihat korupsi atas produk minyaknya kan. Mulai dari hulunya, ada korupsi di hulu, ada korupsi di Kapek, ada korupsi. Nah sekarang ini korupsi impor. Tapi sebenarnya menurut saya yang juga harus dilihat itu adalah korupsi dari hulu ini. Menurut saya nggak mungkin terjadi seperti ini kalau tidak ada apa-apa. Nah tapi kan tidak pernah diperiksa dengan benar gitu loh. Kenapa produksi minyak itu menurun terus? Apakah ini ada kaitannya dengan korupsi-korupsi di dalam sektor migas? Korupsi cost recovery, korupsi gross split, korupsi apa itu nggak pernah ada pemeriksaan. Seolah-olah tidak ada kejadian apa-apa di situ selama berpuluh-puluh tahun yang menyebabkan terjadinya satu peristiwa declining atau penurunan secara terus-menerus berkesinambungan, berkepanjangan di dalam produksi hulu minyak nasional kita ini, seolah-olah terjadi dengan sendirinya. Tidak ada korupsi di dalamnya, tidak ada manipulasi dan lain sebagainya. Dan ini tidak pernah diperiksa. Nah, kalau hemat saya, kalau kita mau benahi migas ini secara keseluruhan, maka dari hulu sampai ke hilirnya itu harus dibongkar habis ya. Bongkar habis, mumpung ada momentumnya kan. Dari produksi, dari eksplorasinya. Kok eksplorasinya banyak, kok nggak ada hasil. Eksploitasinya, kok eksploitasinya segitu-gitu aja produksinya. Lalu diubah sistem dari cost recovery menjadi gross split. Lah kok begitu-begitu aja. Lalu kemudian ada rencana investasi baru katanya di sektor hulu migas. Kok produksinya nggak nambah. Terus kilang. Kenapa kilang di mana-mana terbakar gitu ya kan? Terbakar nggak sekali dua kali. Hampir tiap tahun. Ya terbakar lah pokoknya. Itu masa nggak ada apa-apa ya, diperiksa lah. Lalu kemudian kenapa under capacity, ada yang sengaja nggak gitu? Jangan-jangan kilang ini ada yang boikot. Misalnya cara boikot kilang gimana? Udah kita impor aja minyak ini kan, minyak jadi kan. Apalagi sekarang Pertamina kan sudah dipecah-pecah tuh. Hulu beroperasi sendiri, tengah beroperasi sendiri, kilang dan teman-temannya. Hilir beli sendiri. Masing-masing bagian nih harus nyari keuntungan. Hulu nyari keuntungan, tengah nyari keuntungan, hilir juga nyari keuntungan. Nah kilang ini yang tengah-tengah ini kan sebenarnya cost center ya, tempatnya biaya kalau zaman dulu. Hulu produksi jual ke kilang, kilang ngolah jual ke hilir. Nah kalau hulunya kan sudah pasti ambil untung kan. Nah kalau kilang ambil untung lagi, hilir mau jual berapa? Nah sekarang akhirnya kilangnya minus, hilirnya ambil untung, hulunya ambil untung. Belum lagi perselingkuhan di dalamnya ya. Ya kan sudah ditangkap. Maka saya bilang momentumnya kan yang impor ini, yang ada kaitan dengan impor, yang kemarin kena ke Patraniaga dan konco-konconya termasuk perusahaan pengapalan minyaknya itu kan kena semua. Nah itu juga menjadi momentum penting untuk memperbaiki. Jangan-jangan semua skenario melemahkan Pertamina ini, semua skenario melemahkan Pertamina ini, jangan-jangan ada kaitannya dengan orang impor-impor ini. Gitu ya. Iya, jadi rejim per rejim berganti yang diincar. Oh, gue kalau berganti ini nanti gue bisa impor minyak, gitu loh. Jadi incarannya sudah ke situ, bukan wah saya mengganti kementerian ini nanti saya mau naikkan produksi minyak. Saya nanti kalau jadi menteri ini saya akan naikkan produksi kilang kita, kapasitas kilang kita. Nanti kita akan produksi minyak untuk orientasi ekspor. Bukan itu. Begitu jadi pejabat di situ, wah impor per hari 1,3 triliun ini gitu lah. Rentenya piro gitu. Ini Kita piro. konfirmasi ke Bang Kaban dulu. Bang Kaban, bagaimana Anda melihat kebijakan politik perminyakan kita ini?
Tadi Bang Daeng menceritakan bahwa produksi terus menurun, bahkan sekarang orientasinya sudah nyaris full import gitu. Bagian Maka korupsinya pun di sektor impor ini. Anda melihatnya seperti apa? net importer. Iya, begini ya. Ini saya pikir satu dialog yang mudah-mudahan bermanfaat ya kepada presiden, ya. Karena ini era presiden PS08, persoalan yang berhubungan dengan masalah minyak, ya. Jadi kita ini lebih pada masalah minyak ini. Karena dari dulu, ya kan, seingat saya, sejak Pertamina, ya, Pertamina itu dulu sebelum Pertamina itu namanya Permina. Itu yang saya kenal di Sumatera Utara, khususnya di Langkat, Pangkalan Berandat. Dan waktu itu di rootnya itu kalau nggak salah Ibnu Sutowo, ya, kemudian diganti oleh Pit Haryono. Nah, waktu zaman Ibnu Sutowo itu Permina luar biasa, ya kan? Lakukan pengembangan usaha yang melahirkan banyak anak-anak perusahaan, luar biasa lah gitu. Sesuai dengan perkembangan anak-anak bangsa Indonesia yang cerdas-cerdas, ya, kemudian ada pemisahan-pemisahan. Nah, kemudian juga menyangkut masalah minyak ini, itu dulu sering kita, ya, kita kan tahu, kita kan pernah jadi anggota OPEC, Iya. ya, kita pernah jadi anggota OPEC, pengekspor minyak, gitu, bersama-sama beberapa negara-negara Timur Tengah. Organisasi negara pengekspor minyak, ya. Pengekspor minyak. Nah, sekarang kita jadi importir, ya kan? Nah, ini kan berarti ada sebuah perubahan situasi yang penuh dengan tanda tanya. Mestinya bentuk lagi organisasi pengimpor minyak, ya. Ya, jadi kalau kita lihat perjalanan ini sebetulnya prihatin, ya, Prihatin, oh. sangat memprihatinkan. Prihatin. Bagaimana pengelolaan usaha perminyakan di negara kita ini. Sebagai anak Sumatera Utara, anak Langkat, ya, saya tuh merasa penasaran. Sebelum Indonesia merdeka, Pangkalan Berandan itu sudah menghasilkan minyak dan berkontribusi terhadap kemerdekaan Republik Indonesia, berkontribusi untuk membangun Orde Baru, ya kan? Tapi kok ditutup? Anehnya ya. Kok ditutup Pertamina Pangkalan Berandan itu? Paling tidak hari ini, dari berapa puluh ribu ladang minyak yang ada di Indonesia yang aktif, itu saya yakin tidak sampai 20.000 sumur. Nah, di Langkat saja itu yang tutup hampir 684 sumur. Kan mubazir itu. Ya, kan mubazir. Nah, jadi tadi kita ini asyik dengan impor. Ini kan memang tanda tanya. Dengan alasan, dengan kita produksi sekian ratus ribu barel per hari, karena kualitas minyak kita lebih bagus, bisa beli lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan dengan harga yang lebih murah. Ini kan sebenarnya layak atau patut kalau bahasa hukum patut diduga. Dia ada nih, ada celah, ya. Jadi harga minyak kita katanya bagus, ya, kualitas bagus, beli dengan kualitas yang lebih murah, diolah, bawa ke dalam negeri. Ya pantas saja minyak Pertamina jadi lebih jelek dari Shell, Vivo, dan sebagainya. Karena yang bagus-bagus diekspor ya. Ini kan sebuah satu situasi yang kita lihat. Nah, ujung-ujungnya kok dari semua proses pembenahan organisasi pengelolaan minyak kita itu kok ujung-ujungnya angka kerugian negara sampai sekian ratus triliun. Yang terkini 285 triliun. Ya, itu kan kerugian negara. Yang sebelumnya berapa? 900 triliun. 900, udah 1.000 triliun. Sebelumnya direvisi katanya. Jadi
Jadi ini kan jadi tanda tanya semua nih, apa sebenarnya? Ini mengelola aset negara, mengelola kekayaan negara sesuai dengan amanat konstitusi, dan juga jangan lupa, semua bersumpah atas nama Tuhan dalam mengelola semua bisnis ini. Tapi kenapa ujung-ujungnya kok akhirnya seperti 280 triliun lah, 900 sekian triliun lah, kemudian Menteri Keuangan ngomong di DPR seakan-akan berseteru dengan Menteri Sumber Daya Energi. Ini apa-apa? Ini kan pemerintah. Ya, presidennya Gerindra, Menteri Energinya Golkar. Apa Gerindra dan Golkar sedang berseteru urusan minyak? Saya saja. Apa ada perseteruan itu dalam konteks yang tadi ini, ya kan? Kan kita semua bisa melihatnya dari aspek masing-masing. Tapi yang penting adalah bagaimana yang berhubungan dengan kekayaan alam ini untuk memakmurkan sebesar-besar kemakmuran. Nah, maaf nih ya, saya menyangkut angka-angka yang sekarang diekspos oleh pihak kejaksaan. Ini bluffing atau memang sebenarnya? Apakah ini memang betul kerugian sesungguhnya? Ini ya. Jangan nanti seperti beberapa kasus exposingnya angkanya ratusan triliun, loh cuman 1 miliar. Exposnya sekian puluh triliun, ternyata hanya 2,8. Anda ingin menyebut aparat negara juga melakukan bluffing soal angka ini? Loh, ini pertanyaan. Jadi rakyat ini jangan dibius gitu. Jangan dibius dengan angka-angka yang kemudian di ujungnya kecewa. Kalau itu menyangkut kekayaan negara, harus kembali ke negara. Nah, kalau angka-angka itu benar bisa dikembalikan ke negara separuh aja, masa iya sih nggak bisa bikin sumur apa? Kilang-kilang minyak? Coba seperti Langkat, ya, 684 sumur. Itu potensinya baru diambil 30%. Bagaimana dengan ladang-ladang minyak yang lain yang ribuan-ribuan itu? Kenapa kok ini tidak pernah dipersiapkan gitu loh? Ya. Belum lagi kemarin angka tentang bagaimana dana belasan triliun yang dikantongi oleh 11 triliun. oleh Joko Widodo itu, ya kan? Angkanya dikantongi doang gitu. Nah, angkanya yang dikantongi, Angkanya dikantongi ya, bukan uangnya. Udah direspon sama Swiss. Nah, jadi coba itu, kalau ini betul-betul untuk kemakmuran rakyat, berapa kilang yang bisa kita buat? Ya, jadi kemandirian energi itu. Nah, jadi itu saya betul-betul di DPR pun dari dulu tuh selalu bertanya-tanya, kenapa hobi banget ini, ya, migas, urusan migas, SKK migas, ya, Pertamina itu nggak pernah klop tuh, ya. Nah, pembenahan manajemen, ya saya dulu pernah ikut juga, ya, mengikuti bagaimana Boston Consulting untuk memberikan advice terhadap Pertamina yang dulu jumlah tenaga kerjanya sekian puluh ribu, kemudian di downsizing menjadi belasan ribu untuk efisien. Ternyata sampai sekarang juga tidak efisien. Coba di seluruh negara antara Indonesia dengan Malaysia, cost produksi, ya, minyak kita dengan kualitas, ya, apple to apple, ternyata kita kalah. Terlalu tinggi kok. Lebih tinggi produksinya. Lebih tinggi. Ya. Gak usah jauh-jauh. Yang perusahaan-perusahaan yang sekarang ini kita mau isi bensin, ya, di Shell aja sekarang susah. Nah, harga mereka bisa lebih murah daripada yang dikeluarkan oleh Pertamina. Jadi saya melihat ini, ya, bahwa manajemen, ya, apakah tadi istilahnya hulu dan hilir, ya, kok semakin tidak membuat kita efisien, gitu. Nah, satu sisi dikatakan bahwasanya keuntungan, ya kan, masing-masing untung laporannya, tapi kok tiba-tiba ada kerugian import. Ini kan membuat kita menjadi apa sebenarnya yang sedang Ada apa di balik ini semua terjadi. Nah, kalau kita impor misalnya, yang mengimpor siapa? Pertamina. Yang pasang kontrak siapa? Pertamina. Ya, kenapa pengusaha yang jadi kena?
mantan direktur Pertamina yang lalu. Ya, Belum dipanggil. si Karen, siapa Karen? Bukan, ya udah kena dia. Ya, dia sudah dukung. Padahal Karen di pengadilan mengatakan bahwa itu semua perintah presiden, arahan presiden. Nggak ada kerugian menurut BPK. Nah, jadi ini apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam pengelolaan apa istilah kata perminyakan kita ini, gitu kan? Bayangkan presiden. Nah, dan ini coba kerugian-kerugian yang disebutkan itu mulai 2018 sampai dengan 2023. Nah, siapa presidennya itu? Nanti Bang Daeng, Presiden Bang Daeng lah. Oh, Bang Yaman, ini soal penegakan hukum, ini soal penertiban tata kelola. Kita ingin konfirmasi, Bang Joni, yang Anda perhatikan, ini kan angka-angkanya fantastis. Sebut saja misalnya kasus terakhir, kasus yang menyangkut tadi beberapa orang sudah disebut Nandai, pihak swastanya ada MRC, Muhammad Reza Khalid, angkanya fantastis 285 triliun, ya kan, begitu. 10 tahun yang lalu. Yang Anda lihat ini bagaimana nih upaya penegakan hukum ini? Saya ingin nostalgia sejenak. Saya ini anak langka, sama dengan Bang MS Kaban. Saya di Tanjung Pura. Sebagian besar dari keluarga saya itu bekerja di Pertamina. Ada juga ya di anaknya, ada jadi guru, ada jadi pasmanen istilahnya kan. Dan dulu Brandan, Jungto Langkat itu adalah negeri yang paling gemah ripah. Mau lihat lapangan bola PSL yang paling licin, kulitnya hijau, itu di Langkat. Gitu ya. Kalau ada artis yang datang ke ibu kota, habis itu pasti ke Langkat. Dan semua fasilitas pendidikannya itu nomor 1. Dulu ketika kita jadi aktivis mahasiswa, ya difasilitasi oleh pesawat Pelita untuk bisa menerbangkan kita untuk latihan kader gitu-gitu. Jadi Langkat itu penuh dengan berkah dari minyak. Tapi seperti yang dikatakan Bang Kaban, halo, apa jadinya sekarang? STM perminyakan pun nggak ada di sana. Kotanya berdebu. Lantas, apa berkah yang bisa kita harapkan dari persoalan perminyakan ini kalau bukan apa yang disebut dengan, ya kalau saya sebut sih harus dilakukan revolusi perminyakan di Indonesia. Dan kalau mengikuti Donald Black, nggak cukup dengan hukum. Ini harus melibatkan rakyat. Kenapa? Karena sumber daya ini kan demi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan itu bersumber dari anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat dalam sejarah perkembangannya perusahaan perminyakan nasional kita, bukan tiba-tiba menjadi sebuah perusahaan yang namanya Pertamina. Ada Permina, ada Pertamin, ada perusahaan-perusahaan dulu yang skala lokal. Kemudian dia bukan diri menjadi perusahaan nasional gitu kan. dolar. Dan kemudian itu yang Nilai dalam pertimbangan terakhir menjadi Pertamina. Ada catatan sedikit mengapa Pertamina sekarang ini dipotong-potong, dipenggal-penggal dari hulu, tengah, dan hilir. Karena memang ada upaya sistematis, ya bisa saja bukan di diri kita, untuk mengerdilkan usaha perminyakan kita dan gas menjadi skala-skala kecil. Pemotongan-pemotongan ini akhirnya terjadi disintegrasi, Pak. Betul. Tidak ada satu lini yang terintegrasi. Saya membayangkan kita punya National Oil Company atau NOC seperti Malaysia, seperti Kuwait, seperti Norwegia malah, atau seperti Saudi, atau seperti Iran. Bayangkan harga minyak di Iran itu cuma Rp500. Kita puluhan ribu, 12.000, 10.000 ya. Jadi poin pertama, momentumnya kita harus libatkan rakyat untuk menata ulang bagaimana tata kelola perminyakan kita agar tidak dikorupsi, karena ini adalah hasil dari apa yang konstitusi sebut sebagai demi sebesar-besar kemakmuran daya.
Itu yang Anda maksud dengan revolusi tata kelola minyak itu? Oh ya, karena yang dilakukan transformasi oleh Pertamina itu kan cuma ecek-ecek. Karena yang dilakukan hanya untuk merumuskan tata kelola. Tapi bagaimana Pertamina secara terbuka, secara tulus mengatakan kami akan siap kembali menjadi National Oil Company yang anti corruption. Itu yang harus dideklar dan itu yang harus diturunkan menjadi langkah-langkah konkret yang dituangkan ke dalam regulasi, dan karena itu kita harus ubah RUU Migas kita, harus diintegrasikan kembali ke Bang Kaban. Sehingga antara production sharing contract yang satu dengan yang lain itu transparan. Itu terdigitalisasi antara hulu, niaga dengan hilir itu harus bisa terintegrasi sehingga tidak ada celah-celah di mana peluang korupsi ada terjadi di situ. Jadi memang kalau pertanyaan itu diajukan, pertama melibatkan rakyat untuk mendorong ini sebagai sebuah misi mulia yang kita mintakan dipimpin oleh Presiden Prabowo. Yang kedua, pulihkan lagi, sehatkan lagi, muliakan lagi Pertamina sebagai National Oil Company. Dia bukan terpotong-potong, terpilah-pilah, terfirkoh-firkoh, akhirnya mereka ya sur sendiri ya. Masing-masing niaga ya main niaga, kilang ya main kilang. Bayangkan kita nggak punya kilang lebih dari 10. Semua cari cuan. Pusing, kan? Semua main cuan sendiri. Ini cuan amba, ya kan? Nah, yang ketiga, karena itulah kemudian harus ada semuanya punya tekad tidak hanya sekedar transformasi, tapi ini adalah direvolusi Pertamina untuk kembali menjadi National Oil Company yang pro rakyat. Sadarlah bahwa sumber daya minyak itu kan sebenarnya di daerah, milik daerah. Saya anak Langka, saya punya narasumber, bahkan nyaris jadi klien, yang mengatakan, Bang, kalau kita buka lagi sumur-sumur tua yang ada di Langkak itu, dia mengatakan, kita bisa lagi menjadi anggota OPEC. Pengekspor minyak di Indonesia. Kalau dihadirkan, kita hadirkan. Alumni ITB, anak SMA 4 Medan, anak Melayu. Dan itu adalah hal yang hemat saya bisa dilakukan gitu. Jadi potensi sumur-sumur tua yang masih 30% terpakai, ditutup, disemen dengan teknologi sedemikian sehingga nggak bisa itu karena tadi benar adanya kemalasan kita secara struktural dan kebijakan. Semen Bang ya. Ya, dan ini kan kesalahan kebijakan. Kalau kebijakan kita dorong lewat presiden, lewat kiri, lewat kanan, lewat parlemen, lewat rakyat, buka lagi itu Bang Kaban, semen yang ada di sumur-sumur tua di Langkat. Ya biarkan kita sejahtera lagi dengan sumur-sumur tua itu saja. Kita bisa elaborasi. Dan kita siap menghadirkan narasumber itu agar menjadi salah satu opini dan informasi terbuka. Karena dia punya teknologi bagaimana ada mekanisme, ada teknologi fluida yang dia buat sehingga bisa melancarkan, memancutnya lagi minyak yang tertekan di dalam sumber itu. Jadi hemat saya ini perlu lebih dari sekedar transformasi. Sejahtera kita dengan adanya sumur tua itu masih ya 60-70% lagi masih tersedia Bang Kabat. Iya. Bang Reng, komentar Anda, ini ada gagasan revolusi tata kelola minyak kita? Ya pasti sulit karena kan semua elit politik kita hidup situ. Anda pesimis seperti Hidup di migas. Kenapa dibelah-belah? Supaya gampang diambil-ambil lah masing-masing. Daripada nanti diambil terakhir. Jadi dibelah-belah itu ini ngambil sana ngambil sana, itu ngambil situ. DPR hidup situ, pemerintah hidup situ, macam-macam kan. Elit oligarki nasional kita juga hidup dari situ. Dari dari rantai suplai di dalam bisnis migas ini. Nah, itu yang membuat negara itu tidak berdaulat. Nah, negara itu tidak berdaulat itu secara secara negaranya dan secara pemerintahannya. Karena yang menggerogoti juga adalah elit-elit oligarki nasional yang berkolaborasi dengan swasta asing. Karena kan ujungnya pertarungannya itu adalah siapa yang nanti memiliki kewenangan untuk melakukan impor, walaupun atas nama Pertamina, tapi yang impor
ada pemainnya sendiri. Karena orientasinya masih impor ya. Iya, di dalam itu ya importir, seperti kasus kemarin kan ternyata importirnya Risalit kan. Dia cuma pakai paralon Pertamina seperti Power Wheeling ini, seperti apa Wheeling ini, seperti menyewa Pertamina aja untuk kepentingan bisnis dia. Kenapa bisa terjadi? Sebenarnya ini hukum besi aja. Kalau misalnya negara itu lemah, pastilah oligarkinya yang kuat terhadap negara. Makanya kan mereka pasti anti isu negara kuat kan. Negara punya kekuasaan itu kan, negara berdaulat kan mereka tidak mau. Karena Di dunia perminyakan ini negara sangat lemah. kalau mau melihat cerminan oligarki lebih kuat daripada negara ya di migas lah. Atau gini, kalau melihat cerminan hasil daripada amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang melahirkan sistem liberal sekarang, manifestasi paling nyatanya itu ada di dalam urusan perminyakan, di mana di dalam situ negara itu lemah dan oligarki swastanya itu kuat sekali. Mereka lah yang menguasai seluruh rantai bisnis di dalam migas Indonesia, mulai dari hulu sampai hilir gitu, mulai dari belanjanya BUMN sampai ke pembelian impornya gitu, belanjanya perusahaan-perusahaan minyak sampai ke masalah-masalah impor minyak, mereka yang kuasai. Nah, sementara BUMN kita kan cuma paralon aja, cuma apa istilahnya, Saluran ya. saluran aja, jadi tidak berkuasa atas migas itu. Sehingga begini, migas itu kita impor ya, satu ya, itu pasti nilainya besar ya kan, kita impor. Kedua, akibat impor ini negara subsidi kan, subsidi migas, subsidi minyak kira-kira 350 triliun setahun sampai 400. Kalau harga minyaknya tinggi lagi bisa 450 triliun. Itu subsidi yang masuk ke migas secara langsung, belum yang masuk ke listrik ya, itu lebih besar lagi. Kenapa listrik bisa mahal? Karena energi primernya mahal. Energi primernya dari mana? Dari gas dan batu bara. Sama ini mirip. Jadi siapa yang menguasai pemasokan pemasok ke listrik terkait dengan batu bara? Ya swasta lagi. Gasnya bagaimana? Swasta lagi. Kita kan punya gas, punya batu bara. Kenapa jadi sulit itu? Ya itu karena sistem yang pecah-pecah tadi. Pecah-pecah tidak terintegrasi satu sama lain. Misalnya contoh nih, kita dipecah-pecah di migas itu kan sejak Undang 22 tahun 2001. Salah satu undang-undang prioritas setelah undang-undang sektor keuangan waktu itu Bang ya. Begitu kita reformasi, yang pertama kita ubah undang-undang apa? Undang-undang perbankan. Supaya apa? Ada liberalisasi perbankan. Itulah pintu pertama menghancurkan ekonomi satu negara kan. Banknya diliberalkan, banknya dibikin aut-autan berat-berat. Sekarang dulu bank kan intermediate untuk membiayai sektor produktif. Ya sekarang udah nggak ada yang mikir gitu lagi. Bank itu apa ya? Cuma nyari untung aja. Uang dipupuk jadi untung. Uang alat transaksi dipupuk untuk jadi untung gitu. Nah, lalu undang-undang perbankan, undang-undang sektor keuangan, undang-undang Bank Indonesia, undang-undang lalu lintas devisa, undang-undang berkaitan dengan sektor keuangan lain, asuransi, pasar modal dan seterusnya. Nah itu prioritas pertama. Begitu ini rampung, langsung masuk ke prioritas kedua, namanya undang-undang migas. Undang-undang migas benar-benar diliberalkan. Muncullah dulu itu BP Migas ya Bang ya. BP Migas dibubarkan karena gugatan kelompok masyarakat, dijadikan SKK Migas. Sama aja, nggak mau berubah sistem itu, jadi BP Migas ke SKK Migas. Dulu itu bukan SKK sebelumnya, sementara, satuan khusus sementara kalau salah itu, diubah jadi SKK. Dan SKK sebetulnya sejak bubarnya BP Migas nggak punya landasan untuk berdiri kokoh di dalam sistem itu, sebetulnya udah harus ikut bubar. Atau undang-undang migasnya segera diubah secara keseluruhan, karena itu kan sudah dihancurkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi Mahkamah Konstitusi pun tidak ada kredibilitas untuk menegakkan apa yang dia putuskan ya. Tidak ada kekuatan. Dan makin lama juga orang makin curiga, ini lembaga kok makin aneh gitu kan. Itu juga menjadi confused tersendiri orang terhadap lembaga-lembaga negara yang ada ini. Nah, kita lihat di migas sejak Undang-Undang 22 2001, maka pengelolaan sektor migas kita itu
berantakan sudah dari semua sisi, ya, karena sistem itu membuat regulasinya ada di SKK Migas untuk cari minyak, untuk investasi, untuk eksplorasi, untuk macam-macam itu di SKK. Nah, Pertamina hanya sebagai badan hukum biasa, perusahaan perseroan terbatas, ya kan. Kalau dulu kan dia undang-undang Pertamina, Bang, dia berdiri dari hulu sampai hilir. Undang-undang Pertamina dia dari eksplorasi, eksploitasi, produksi minyak sampai penjualan sampai ekspor terintegrasi di dalam satu badan itu, sehingga memang hasilnya betul-betul optimum dan powerful. Kalau ada korupsi satu tempat, jauh sampai langsung bawa ke Tembang semua. Sekarang kan korupsinya menyebar kemana-mana. SKK Migas dulu kan kasus SKK Migas korupsi siapa, Rubiandini ya. Nah terus itu sekarang Pertamina kena lagi kan, yang lain-lain kenanya merata semua. Sebetulnya penegakan hukum di dalam hal ini juga tinggal mau menyasar yang mana, pasti ketemu barangnya. Soal mau apa tidak ya? Soal mau apa tidak. Nah, soal mau apa tidak, soal ada penegakan atau tidak, atau soal ini akan dilanjutkan atau tidak, atau sekedar berakhir dengan peras memeras lagi. Kita tidak tahu kan, bisa aja terjadi. Gitu. Kampanyenya penegakan hukum, tapi tidak, karena tidak ada transparan. Angkanya, contoh angka berubah-berubah ini dari Kejaksaan Agung, dari 900 ke 200 triliun. Bisa susut ya. Iya, maksudnya Penyusutan itu kan ada biayanya. enggak, kalau orang politik itu pasti curiga lah. Masa sih kita Enggak, dalam dunia ekonomi kan setiap ada penyusutan itu ada biayanya kan? Iya, ada biaya penyusutan. masa kita dianggap sebodoh itu. Nah, itulah. Jadi dari 800 ke 280 Kurang berhati-hati. susutnya itu. Mereka kurang berhati-hati dalam urusan ini. Kalau menurut saya sih konsisten aja. Kenapa? Tapi urusan di Pertamina itu bukan hanya urusan korupsi, tapi urusan di migas itu menyangkut pembenahan sistem secara keseluruhan, mengintegrasikan lagi migas kita ini dari hulu sampai ke hilir. Dan itu membuktikan bahwa liberalisasi Gagal. gagal. Ya kan sudah bukti. Kalau dari 1,7 juta barel di saat satu menjadi yang ratus ribu barel tuh, terus mau berkaca dari apa lagi? Bang Kaban, posisi negara semakin lemah ini. Iya, jadi begini. Kalau kita ikutin bahasanya Bang Daeng tadi, ya kan, ini karena ada satu proses yang sangat sistematis. Bagaimana ini dijebak dalam satu perangkap liberal. Nah, sebetulnya dalam bahasa ekonomi, kan kalau seliberal-liberalnya itu kan harus semakin efisien. Ya, semakin efisien, semakin bersaing. Nah, kok ini semakin terpuruk? Kan terpuruk nih. Ya. Pertamina itu kan perusahaan strategis. Dia punya undang-undang khusus. Di situ ada tugas-tugas kenegaraan ada di situ, gitu kan? Nah, lalu terjadi seperti yang kita bicarakan ini, ya. Nuansa, gitu kan? Nuansa bahwa banyak hal yang perlu dibenahin. Ya, itu kan harus dari pemerintah. Tapi posisi pemerintahnya, posisi negaranya lemah. Ya, justru di sinilah, ya, kalau kita dengan yang presiden sekarang, kita berharap ini jangan gagal. Ya, jangan gagal proses pembenahan ini. Ya kan? Jadi perseteruan di publik bahasa Menkyu dengan bahasa Menteri SDM itu tidak layak. Itu harus dibicarakan di intern, didiskusikan secara intern, sehingga pemerintah itu keluar satu bahasa. Nah, sebagai perusahaan yang sangat strategis tadi saya katakan, kebakaran kilang-kilang itu kok tidak ada pertanggungjawaban. Sampai hari ini tidak ada kita dapat informasi siapa yang bertanggung jawab, apa sebab musababnya, apakah dia ditahan, dipenjarakan atau tidak. Ini perusahaan strategis loh, yang menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi di sini ketika kita bicara tentang negara, kan bicara tentang institusi, ya kan? Ya, institusi
pengambil keputusan, kebijakan itu kan pemerintah. Operasionalnya ada pada institusi Pertamina. Nah, tapi lagi-lagi yang saya masih belum bisa menerima. Kenapa? Pertamina monopoli. Nah, jadi semua urusan yang berhubungan dengan minyak itu adalah monopoli Pertamina. Nah, kemudian ada pihak pengusaha, ya. Nah, bagi saya Bang Dain yang sekarang tuh, kenapa pengusahanya yang dicecer? Yang bikin kontrak kerjasama itu siapa? Kalau dalam kasus Reza Khalid, menurut jaksa, ini karena punya pengaruh intervensi yang kuat nih swasta ini. Kok bisa? Kok bisa? Ya, diintervensi oleh pengusaha. Nah, yang diintervensi itu siapa? Ya, apakah menterinya? Ya kan? Apakah presidennya? Enggak, saya terus terang dalam konteks cerita Pertamina ini, saya stabilo banget itu. Ketika Karen di pengadilan itu. Ya kan? Ini perintah presiden, arahan presiden, tidak ada kerugian negara. Tapi dia jadi korban. Presiden SBY. Apalagi Raja Khalid, apakah dia mau dikorbankan lagi nih kalau cerita personal ya? Cerita tapi enggak. Kita ingin Pertamina kita ini berwibawa, ya kan? Kemudian semua sumber-sumber kekayaan kita yang selama ini ada sumber-sumber minyak itu kenapa dimubazirkan? Kenapa dimubazirkan? Ya, perdagangan minyak gelap itu kan dari sumur-sumur itu. Dan anehnya itu dibeli Pertamina atas nama koperasi. Padahal jangan-jangan di situ mantan pejabat di situ. Atas nama koperasi. Koperasi tak ada anggotanya, tapi bisa ngambil minyak jual ke Pertamina. Nah, kan hal-hal seperti ini harus ditutup. Nah, jadi saya melihat bahwa Pertamina dalam secara institusi ini bagaimana dia menjadi salah satu perusahaan yang betul-betul berwibawa, ya kan, efisien pengelolaannya, dan rakyat percaya. Sekarang kan orang mulai apatis. Saya perhatikan di wilayah Jakarta dan sekitarnya lah, ya kan, bagaimana sekarang itu SPBU swasta yang seperti Shell Pipo segala macam itu sudah mulai kehilangan pasokan, ya kan? Mereka disuruh beli punya Pertamina. Orang kualitasnya beda. Kok bisa itu terjadi gitu loh? Nah, apakah itu bukan Pak? Nah, yang kayak gitu masa iya sih itu kerjaan pengusaha? Bukankah itu Pertamina semua? Gitu Bang Day. Iya. Jadi Karena apa namanya Bang? Itu swasta itu kan nggak punya kilang sini. Kilang tuh sesungguhnya punya Pertamina ya? Banyak punya Pertamina. Izin kilang ini nggak tahu kenapa mereka bisa nggak punya kilang gitu. Makanya saya bilang kembali lagi ini berebutan impor, baik swasta maupun Pertamina sendiri. nah, itulah yang harusnya di stop dong, Berebutan impor. ya. Jadi kalau masa iya gitu kan, kita punya sumber daya, ya, lalu kita impor, ini kan nggak. Karena pemalas kata Menteri Keuangan. Jadi saya benarnya menarik di balik kata pemalas itu, Menteri Keuangan ini kan sebenarnya adalah bendahara negara yang ngebayarin Mereka subsidi itu ya. dan yang meminta setoran sumbangan kontribusi kepada APBN. Ya. Dan karena itu secara fungsional dan mandatnya berkepentingan Menteri Keuangan yang notabene bendahara negara, yang notabene atas bawahannya presiden, menjadi pintu masuk untuk membenahi yang malas-malas ini, ya. Membenahi kilang agar berkeringat, membenahi tambang-tambang tua agar bisa menyala, membenahi kontrak-kontrak production sharing yang Yang malas-malas. yang koruptif agar bisa betul-betul good governance, kemudian menekan yang namanya recovery fund, kemudian dilakukan pemeriksaan secara forensik. Jadi kita berharap dengan Menteri Keuangan itu bisa membuat yang malas menjadi bekerja, kilang-kilang menjadi
menjadi menyala, dan itu berimplikasi dalam cara tertentu, akhirnya ya importasi akan menjadi bisa dikurangi, bahkan mungkin bisa dinolkan dengan mengaktifkan kembali, memerintahkan Menteri Keuangan selaku bendahara negara membutuhkan sumbangan bagi APBN agar hidupkan kembali kilang-kilang tua, kilang-kilang lama yang itu bisa sih masih nggak terlalu Secara teknis bisa ya kerjakan ya, itu tugas presiden. Sama halnya ketika Menteri Keuangan mencairkan dana yang idle di BI 200 triliun agar ini bergerak. Karena Menteri Keuangan kan berkepentingan untuk menghidupkan sumber pendapatan negara. Walaupun hasil sisi apatis ini bisa berubah seperti itu dunia perminyakan kita. ya, Menteri Keuangan harus jadi trigger bagi kita saat ini untuk bisa mendesak mereka agar berkeringat dengan mandatori langsung, kalau perlu pakai Kepres kepada Menteri Keuangan untuk melakukan tugas-tugas. Ada dua sebenarnya yang bisa melakukan ini ya. Danantara bisa, Menteri Keuangan bisa. Kenapa Danantara? Karena dia itu Pertamina sekarang termasuk BUMN operasional yang memoperasionalkan keuangannya Danantara di bidang migas kan. Jadi sebetulnya momentum sekarang itu bisa untuk mengintegrasikan kembali ya. Terutama hulu, karena hulu kan masih dikuasai sebagian besar oleh swasta ya. Yang produksi minyak kita di bawah itu salah satu yang malas itu ya swasta juga. Karena kan di hulu itu ada Pertamina, ada swasta Bang. Ada kerjasama di antara keduanya. Dan itu tidak pernah naik produksinya. Nah kemudian yang yang gagal itu pembangunan kilang baru. Itu yang kemarin Pak Menkyu bilang malas di situ kan, karena kilang baru tidak terbangun. Tapi kalau kita mau sampaikan lagi, yang hulu ini lebih malas lagi, nggak pernah naik produksinya gitu. Jadi dalam konteks hulu misalnya kan, sekarang presiden ya perintahkan pada Menteri SDM Pertamina, produksi dalam negeri itu dari semua sumur tuh naikkan jadi 1,2 juta barel. Itu luar biasa. Coba. Ya, tapi itu negara yang nguasain. Jadi kalaupun ada swasta, nah swasta itu harus bisa lebih murah dari negara. Nah ini kan persoalan kos. Ya, ini kan persoalan kos. Kadang-kadang kos menurut Pertamina dengan kos swasta bisa beda. Nah, begitu juga misalnya minyak yang keluar itu, selama ini kan nggak pernah terdeteksi tuh. Berapa dia minyaknya keluar tuh? Kemana laporannya tuh? Bila perlu tetes pun bisa ketahuan. Ya ini aja. Jadi ini nih persoalan hulu hilir tadi. Sekarang tadi ada dana 200 triliun Danantara segala macam itu. Coba kilang kita. Masa nggak malu kita sama Sultan Langkat? Ya, Sultan Langkat bisa bikin pasti itu apa? Refinery minyak tertua nomor 2 di dunia. Tahun 1880 berapa itu dia? Jauh sebelum merdeka. Sebelum Indonesia ada. Ya, masa setelah Indonesia ada dia ditutup? Menurut Anda visible untuk menghidupkan kembali Pangkalan Berandan itu? Saya sangat yakin, ini kan persoalan kos, persoalan biaya. Nah, biaya operasional itu kan ada, kalau Bang Daeng jago nih, antara fixed cost dengan variable cost. Nah, coba, mana itu kan bisa diprioriti. Yang penting, kilang bisa hidup, kemudian terjangkau oleh masyarakat, penerimaan negara meningkat. Kan itu harus dipikirkan. Ya, ini cerita tentang penyimpangan-penyimpangan tadi, importir lah, apalah segala macam. Oke, dihukum misalnya, ya, Karen dihukum, Raja Khalid dihukum, Pertamina mungkin beres kak? Bukan jaminan juga ya? Nah, kan nggak ada jaminan. Nah, jaksa menuntut 100 tahun, katakanlah begitu, kepada pelaku-pelaku itu. Pertamina beres nggak? Penerimaan negara nambah nggak? Nah, jadi sekarang kita mau menghukum atau membangun sistem supaya negara ini lebih kuat. Gitu loh. Nah, ini tinggal tersabang naik. Anda ini kan sejak lama banyak fokus meneliti soal dunia perminyakan kita. Ya gini, benar kata Pak Kaban tadi, sumur-sumur ini periksa semua. Kalau saya ya periksa, satu aparat hukum, satu sumur, sirkulasi mereka semua. Kita punya sumur Rokan 12-13 ribu sumur. Coba. Tapi kalau
disetarakan dengan cepu yang cuma beberapa biji, ya tinggian produksi cepu. Iya kan? Kalau saya hitung tuh sumur rokan itu mungkin hanya mengeluarkan beberapa tetes liter per detik itu. Sementara cepu hanya beberapa biji sumur bisa produksi lebih besar dari rokan gitu. Jadi menurut saya semua sumur-sumur ini dicek. Satu petugas satu sumur, benar nggak produksinya segitu? Saya juga curiga ini produksi nggak segitu gitu bang. Karena nggak ada pengecekan. Itu tadi alat Ya. alat kan bisa dibuat, teknologi kan bisa dibuat. Baik pemerintah, baik yang punya Pertamina maupun yang punya swasta itu dicek semua kan gitu. Sekarang Barang milik negara. Sekarang ini political will dan policy-nya nggak ada. Ini kan bukan soal alat atau soal mana yang Ada cek. polisinya. Ada kebijakan pemerintah tentang itu. Kuncinya Prabowo presiden berani nggak begitu? Satu ya, ini supaya urut diskusi kita. Kita kan mau menaikkan produksi, ya. Sistem cost recovery gagal diterapkan di era sekarang. Karena dulu di era dulu sistem cost recovery itu yang monitor Pertamina bang, dulu. Memang ada cost recovery dengan swasta itu kan kerjasama dengan Pertamina dulu, baru Pertamina yang verifikasi seluruh biaya mereka sebanding juga dengan biaya Pertamina. Sekarang yang verifikasi swasta ini kan SKK Migas, yang dia secara teknis nggak memiliki kemampuan itu gitu loh. Jadi kalau dulu produksi itu yang jaga Pertamina, sekarang produksi di hulu ini yang jaga SKK Migas. Dia nggak punya perangkat untuk memeriksa setiap titik sumur. SKK Migas nggak punya. Ya kan, sehingga produksi menurunnya dipelototin aja, dibiarin aja sama SKK Migas. Oh, betul. Teknis dan secara kebijakan bisa dilakukan ya. Pemeriksaan itu kan sebenarnya bukan hal yang sulit. Mungkin karena mereka nggak punya kemampuan sumber daya manusia di situ. Banyak sebab. Nah, kemudian SDM, Kementerian SDM membuat aturan-aturan, regulasi segala macam. Tapi mereka kan tidak sampai ke situ, sumur-sumur monitor segala, mungkin sampai, tapi kita nggak tahu apa hasilnya gitu loh. Sekarang lembaga yang mengurus ini udah banyak sekali. SKK Migas, Menteri SDM, ya, BP Migas, BPH Migas yang melaksanakan mengawasi hilir, Pertamina di belah-belah lagi ya kan, ada PGN, tapi sekarang disatukan lagi dengan Pertamina Gas ya, Pertagas ya. Jadi pembelahannya terlalu fragmentasinya itu terlalu Solusinya? kompleks. Nah sekarang gini, seperti saya katakan tadi mulai dari awal, integrasikanlah hulu hilir sehingga tata kelolanya, pengawasannya itu benar-benar bisa dilakukan secara maksimal dan bisa diverifikasi secara teknis. Oh benar produksi sekian, oh tidak mungkin produksi cuma sekian di hulu ini, di Rokan misalnya atau di mana, itu harus dicek benar-benar. Nah kemudian terkait sumur-sumur tua ini kan sering jadi polemik karena dianggap barang palsu, tapi banyak orang hidup dari situ, ya kan? Tapi pemerintah tidak mau mengerjakan, sementara masyarakat ingin mengerjakan. Nah saya nggak tahu juga ya kenapa nggak berusaha diproduktifkan untuk dikelola oleh usaha-usaha rakyat bang ya, dalam skala yang lebih kecil atau oleh koperasi yang bisa dijual ke Pertamina hasilnya gitu. Kan itu menambah kapasitas produksi nasional. Nah kemudian kilang-kilang kita dibenahilah ya kan, supaya full capacity, supaya benar-benar bisa mengolah, di-upgrade agar bisa mengolah minyak-minyak kita sendiri, bisa mengolah sawit dan seterusnya gitu. Jadi tidak ada model kemarin temuan barang impor dicampur di Jakarta gitu loh. Yang kemarin kan diimpor Kapal. katanya diimpor, yang diimpor RON 90 ya, dijual sebagai RON 92 gitu loh. Ya kan, Setelah di blending. ya di blending. Jadi sebenarnya kalau secara teknis masa di blending di situ, blending di kilang lah kan tempat ngolah. Kalau blending di situ prosedurnya gimana itu, izinnya gimana semuanya? Ya kan masa main campur. Tapi ini kan sebenarnya ekses dari orientasi impor kita ya. Ya orientasi impor. Nah,
kenapa bisa terjadi perubahan pergeseran orientasi impor? Karena ada kehancuran di hulu. Kenapa hulu bisa hancur? Karena itulah konsekuensi perubahan sistem tata kelola migas yang didesain melalui Undang-Undang 22 2001. Itu memang targetnya ngancurin hulu. Targetnya ngancurin hulu, targetnya kemudian privatisasi Pertamina, kemudian targetnya full impor Indonesia. Nah, itulah desain dari ketergantungan yang dirancang di dalam skema neoliberalisme atau liberalisasi sektor migas di Indonesia. Nah, sekarang Pertamina itu ya hanya menguasai dari kebutuhan nasional 1,8 juta barel, mungkin dia cuma 260.000 produksi sendiri kan. 260 selebihnya dari swasta nasional dan dari swasta asing. Mau ngapain dengan kemampuan segitu, Bang? Perusahaan milik negara ini kan. Nah, terus kedua, seluruh kebutuhan dipasok dari impor. Ya, disitulah kendali oligarki swasta mulai muncul. Rebut-rebutan di antara mereka bisa aja berkonsekuensi terhadap munculnya masalah-masalah tragis di Pertamina. Kenapa sih Pak Purbaya ngomong Pertamina dibakar? Dapat apa dia bilang? Kilang dibakar. Itu kan gue kenapa ngomong gitu ya? Maksudnya kan benar terbakar besoknya. Maksudnya gimana itu loh gitu loh. Jadi orang apa istilahnya ini kenapa bisa terbakar? Maksudnya mungkin orang bisa berspekulasi. Ini jangan-jangan sengaja dibakar supaya bisa impor. Itu kan bahaya itu. Jadi kalau menurut saya bahwa untuk mengatasi biang keladi tema besar musuh rakyat, musuh negara, musuh negara manapun di dunia yaitu korupsi, maka ya benahi tata kelolanya, kembalikan ini terintegrasi menjadi National Oil Company. Jika terbentur dengan undang-undang yang ada, bisa presiden teknis itu ya. Soal teknis, Bisa Perpu, bisa BUMN masuk ke setara itu bisa selesai. Mau diuji, mau nggak diuji ya silakan. Jadi korupsi itu kan ada karena ada tempatnya, ada peluangnya, ada gulanya, ada minyaknya kan. Kalau tata kelola minyak ini menjadi National Oil Company lagi sebagai perintah konstitusi pasal 33 kita demi sebesar-besar kemampuan rakyat, dan di sisi lain terbukti liberalisasi dan potong-potong badan usaha perminyakan dan privatisasi ini ternyata menurut Purbaya membuat pelaku usaha jadi malas, ini kan berarti gagal tesis liberalisasi yang telah dibuktikan bahwa akibat liberalisasi ini membuat malas kan. Dan membuat malas itu akhirnya kan membebani Menteri Keuangan yang punya tugas untuk ngumpuli sini spera 2 pera 1 barel 2 barel untuk memenuhi sekolah rakyat, makan gratis, 3 juta rumah dan seterusnya pendidikan kita agar bisa sama dengan setara dengan negara-negara di luar gitu. Baik Bang Joni, Bang Daeng, Bang Aban, kita ingin catatan-catatan penting di akhir diskusi kita ini seputar keinginan kita atau keinginan publik untuk kembali lagi melakukan tata kelola dunia minyak ini sesuai dengan harapan publik, sesuai dengan amanat konstitusi pasal 33 ini. Silakan Bang Aban. Ya, begini, saya sangat menyoroti lah ya bahwa bagaimana proses penegakan hukum ya terhadap semua penyimpangan-penyimpangan yang terjadi yang tanda kutip merugikan negara itu harus betul-betul mencerdaskan kita ya, bukan membodohi ya, bukan membluffing angka yang tinggi tiba-tiba susut ya. Nah, lebih bagus semuanya ini harus direkonsiliasi ulang, penataan pengelolaan dari hulu sampai dengan hilir ya, sehingga eksistensi pengusahaan minyak dan gas kita itu kita betul-betul untuk kebutuhan dalam negeri ya kita bisa penuhi sendiri. Potensinya ada ya, potensinya ada.
Kenapa? Kita harus tergantung ya impor ini yang jelas-jelas harga diri atau uang rupiah kita pun terus melemah, ya kan? Ini kan semua gara-gara langkah-langkah yang tidak terintegrasi antara hulu dengan hilir tadi. Semua bermain mengambil kepentingan masing-masing sehingga saling salah menyalahkan. Mau sampai kapan? Nah, jadi kalau direkonsiliasi ini semuanya, ya kan, sehingga penegakan hukum jalan, tapi kemudian pembenahan itu bisa dilakukan, ya kan, tidak terjadi lagi apa yang didiskusikan hari ini, ya gitu kan. Untuk apa sih? Ya kita sudah sekarang ini udah bertahun-tahun bicara tentang kilang, ya, malah kilangnya makin banyak terbakar, yang baru tidak muncul-muncul, ya kan. Nah, jadi oleh karena itu saya pikir semua potensi-potensi di setiap daerah, ya cepu silakan kembangkan untuk memenuhi kebutuhan mana. Sumatera Utara mungkin mulai Riau sampai dengan Aceh sampai dengan Sumatera Utara itu sebuah satu kesatuan pengelolaan sehingga semua bisa tumbuh dengan biaya produksi yang betul-betul kompetitif gitu kan. Jadi oleh karena itu antara penegakan hukum ya dengan pengelolaan ini harus bisa seiring sejalan sehingga pemerintahan yang akan datang tidak lagi menghadapi kasus yang berulang-ulang. Nah, itu kalau dari saya. Bang Ray, catatan Anda? Langsung aja kita ini, karena ini sudah keresahan kita udah lama. Udah sejak lahirnya Undang-Undang 22 2001 ini semua rusak semua. Migas ini rusak. Atau menuju kerusakan. Yang kita akan mencapai yang namanya point of no return. Kalau sudah rusak benar bang, nggak bisa kita perbaiki lagi gitu. Nah lebih baik sekarang dihentikan. Proses pelemahan, pengrusakan dan kerusakannya dihentikan dengan cara apa? Mengubah Undang-Undang 22 2001. Perbaiki secara total. Tapi basisnya apa? Memperbaiki ini. Tentu mulai memeriksa. Periksa semua tuh. Hulu periksa semua. Dari awal, dari A sampai Z-nya periksa semua. Kenapa produksi turun? Benar nggak produksi setiap sumur segitu? Benarkah sumur-sumur ini melaporkan dengan benar? Karena banyak juga sumur nggak melapor benar. Benarkah perusahaan-perusahaan swasta melaporkan produksinya dengan benar? Mengapa mereka malas produksi juga selama ini? Kenapa mereka malas eksplorasi? Pertamina juga gitu, apakah sumur-sumurnya yang puluhan ribu itu dilaporkan dengan benar? Semua diperiksa. Nah baru yang atas periksa lagi kilang-kilang nih, investasi kilang. Kenapa produksinya terkesan tidak bisa dipenuhi, ya kan? Kenapa dia berproduksi di bawah kapasitas? Apa ada yang mempermainkan kilang-kilang ini supaya nggak bisa produksi full capacity? Bisa aja bang, diatur oleh oligarki dari luar kan. Lalu periksa lagi impor-impor ini. Kenapa cuma bisa impor dari Singapura? Kenapa Singapura bisa jadi importir paling besar? Kenapa kita nggak bisa impor dari negara-negara lain yang paling murah, lebih murah? Kenapa dikendalikan oleh bandar itu aja gitu? Impor minyak kita semua diperiksa dan itu menjadi dasar untuk mengembalikan kekuasaan negara atas migas dikelola melalui badan perusahaan negara namanya Pertamina gitu. Pertamina bertindak atas nama negara untuk menguasai migas dari hulu sampai ke hilir. Baru ini bisa bergerak sebagai organisasi secara full power gitu. Kalau sekarang nggak bisa, dia dihambat SKK migas. Di sini ada Menteri ESDM punya permainan sendiri, dia macam-macam lah itu. Gitu. Jadi kalau mau kembalikanlah semangat Undang-Undang 71 ya. Undang-Undang Pertamina itu dalam hal pengelolaan dan penguasaan migas. Kalau masih pakai undang-undang sekarang nggak bisa. Ini liberal. Ini udah berkeping-keping ini organisasinya. Baik, Bang Jani, catatan Anda? Kalau mandatorinya konstitusi pasal 33 sebesar-besar kemakmuran rakyat dan dalam analisis treatment hukum itu harus kuat pada hukumnya, substansinya, institusinya, dan kulturnya, saya lebih setuju masuk dari institusinya. Jadi legal structure-nya harus diperkuat. Dan itu dengan mengintegrasikan tadi ya, mengintegrasikan hulu ke hilir yang tengah, kemudian
menjadi satu kekuatan yang ya sebutlah sebagai national oil company. Jadi negara sebagai regulator dan sebagai pemegang hak economic right-nya dan Pertamina sebagai hak pengelolaan dan rakyat sebagai penerima manfaat itu harus dikembalikan. Jangan kita terjebak dengan privatisasi dan potong-potong institusi yang akhirnya tidak efisien dan akhirnya kepada korupsi. Korupsi itu kan tidak akan terjadi atau bisa dieliminir kalau benteng institusi itu kuat. Kuat ya. Banjir nggak akan masuk kalau bentengnya kuat, ya kan? Pengawasan internal. Pengawasan internal segala macam. Nah untuk itulah saya secara cepat buat studi. Ada 12 yang bisa kita ajukan. Pertama, transparansi kontrak migas. Jadi jangan lagi ada yang undercover gitu ya. Yang kedua, digitalisasi pengadaan secara total. Yang ketiga, itu harus mengetahui siapa sih beneficial ownership. Jangan jadi boneka, jangan menjadi yang atur-mengatur, tapi ini adalah semacam tindakan topengan gitu. Yang keempat, harus ada sistem whistleblower system yang independen. Jadi harus ada yang mengadu, harus ada yang menjadi pengawas mata-mata di sana untuk bisa mengawasi tindakan itu tidak terjadi. Yang kelima, harus ada audit forensik rutin. Bukan cuma audit dokumen, bukan cuma audit kertas, tapi harus diaudit secara rutin. Yang keenam, harus keterbukaan laporan keuangan setara dengan perusahaan publik. Dan ini harus betul-betul diaudit secara internasional karena ini menyangkut kepentingan negara untuk supaya mendapatkan pendapatan sumber daya fiskal kita yang kuat untuk bisa melompat pada secara lebih revolusioner lagi kesejahteraan rakyat kita. Yang ketujuh, hanya penting rotasi jabatan-jabatan yang rawan. Jangan itu ke itu aja orang-orang yang duduk di situ kan. Kemudian KPI integrasi direksi dan komisaris, pengawasan masyarakat sipil, open data migas nasional, dan ini yang tadi kita bicarakan reformasi politik energi dengan melakukan perubahan undang-undang migas kita, dan terakhir perlu adanya internasionalisasi standar anti korupsi pada usaha dan industri migas kita. Itu catatan saya 12 solusi yang ingin kita sumbang bagi Pak Purbaya, junto Presiden, junto Menteri SDM. Terima kasih Pak Hadi. Baik, Kalau saya tambahin sedikit lagi. Kejaksaan dalam proses pemberantasan korupsi ini, tolong dari sini aja kita mulai transparansinya. Yang bagus gitu. Supaya kita ngerti masalahnya ini di mana. Kita kan bingung kalau angkanya berubah, Pak Hadi. Kalau angkanya udah tetap fix, baru kita bisa tahu angka ini dari mana. Oh, ternyata masalah besar selama ini di situ, gitu. Kalau enggak bisa. Nih, kalau transparan di sini cukup membantu banyak perubahan sistem ke depan. baik, terima kasih Bang Dain, Bang Kaban, Bang Joni, terima kasih. Pemirsa, nantikan telah menarik lainnya seputar perkembangan politik, ekonomi, hukum, pendidikan, dan budaya hanya di Just Talk, Justice Talk Show, Jurnal Politik TV, media merdeka mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka, Allahu Akbar.